Baik, selamat sore para teman-teman Wiloka dan pendengar semuanya. Sesaat lagi kita akan mulai IG Live pada sore hari ini, tentunya dengan pembicara kita yang luar biasa, ya, dari Mas Satrianto atau yang biasa dikenal dengan Manda, Mama Arinda. Baik, saya akan joinkan dulu beliau. Ya, masih terkonek. Masih kita mulai dulu ya. Baik, sembari menunggu. Ya, ya, selamat sore, Mama Dinda. Selamat sore. Assalamualaikum Akhirnya warahmatullahi bisa. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa berjumpa pada sore hari ini. Akhirnya bisa bertatap muka walaupun secara daring ya. Untuk kali Alhamdulillah, pertama. sehat-sehat semuanya. Sehat, ya Alhamdulillah. Semoga Mbak keluarga juga sehat adanya. Oke, ya, baik Mbak. Ini berhubung sudah banyak yang bergabung ini ya, Mama Dinda. Maka dari itu saya awali saja dengan mungkin beberapa teman Wiloka yang belum kenal dengan Mama Dinda ini. Saya akan bacakan dulu CV dari Mama Dinda ya, Biasanya karena disingkatnya langsung Manda. oh langsung baca ya, baik. Ya, baik Manda, saya akan bacakan dulu ya, karena ini banyak sekali, saya pun sampai tadi mengetik ulang sampai terkagum-kagum ini ya. Ya, teman-teman Wiloka sekalian, bila ada yang belum mengenal Manda, maka saya akan bacakan sedikit dari CV beliau. Beliau merupakan lulusan S1 S2 dari jurusan Matematika Universitas Gadjah Mada. Jadi alhamdulillah 10 sudah berkesempatan. ya, baik. Jadi sekarang Ya, ya seorang work at home aja dan siap berbagi dengan teman-teman sahabat Wiloka semuanya. oke, baik. Ya, dan juga ada tambahan nih teman-teman semuanya. Dia juga merupakan lulusan dari MMUII, ya, konsentrasinya pemasaran ini. Luar biasa sekali latar belakang pendidikan beliau. Tentunya nanti bisa langsung bertanya pada Manda atau mungkin curhat juga boleh ya Manda ya. Harusnya kita psikolognya ini ke Mas Vincent kalau lulus aja. Ya, baik. Tadi sudah sedikit disinggung bahwa Manda sekarang ini sudah bekerja di rumah ya, tetapi sebelumnya ada beberapa pengalaman yang luar biasa juga. Pada tahun 2005 hingga 2010 sempat menjadi dosen di FMIPA Matematika Universitas Gadjah Mada. Kemudian dari 2008 hingga kini yang menjadi konten kreator blog dari www.tamasyaku.com, www.ceritamanda.com. Kemudian dari 2010 hingga kini, ya tadi setelah diutarakan, ya working at home dari Working at Home Manda, SRC dari Purnama Jaya, dan 2016 hingga sekarang menjadi konten kreator YouTube Primastuti Satrianto. Dan dari tahun 2018 hingga sekarang juga menjadi founder Minuman Timunku dan Cemilan Hikari. Selain itu juga menjadi PIC Jogja Web oleh-oleh online Omikayo. Wah, luar biasa ya Mbak ya. Dan rekan-rekan semuanya, teman-teman Wiloka. Dan tidak lupa bahwa pekerjaan sesuai dengan hobi dari Manda ini. Apa saja? Di antara adalah memasak, makan-makan, jalan-jalan, ya, dan berfoto. Bahkan suka difoto juga. Luar Sesuai biasa banget sekali. dengan tema kita mencintai diri sendiri, bukan Ya, begitu? ya, betul Manda. Sesuai dengan tema pada sore hari ini, ya teman-teman Wirko sekalian, kita mengambil judul ini. Tetap mencintai diri melalui masa sulit setelah kehilangan yang dinanti. Baik, Manda, tanpa berpanjang lebar, maka saya berikan waktu dulu nih untuk mengantar sebelum saya memancing pertanyaan-pertanyaan agar teman-teman juga bisa bertanya atau berbagi hal-hal yang dialami. Silakan. Oke, terima kasih banyak Mas Vincent buat waktunya dan aku mau menyapa dulu teman-teman Wiloka, sahabat Wiloka di sini dan sahabat Manda yang sudah join. Sore-sore hujan, cuacanya mendung, bahasnya sesuatu tentang mencintai diri sendiri. Mudah-mudahan memberi impact yang bagus, memberi manfaat dan tentunya
habis acara yang seperti ini, besok hari jadi lebih bahagia membuka akhir pekan, ya kan? Nah, sebagai pengantarnya adalah apa ya sebetulnya sih waktu aku dikasih dimintai oleh Wilka, ayo Mbak kita bikin bincang psikologi tentang mencintai diri sendiri setelah mengalami masa sulit. Sebetulnya masa sulit itu hanya datang dan pergi. Saat ini kita bilang sulit, entah 2 hari, entah 5 menit, kita bilang semua sudah terlewati. Kalau saya bisa berbagi cerita di sini, rencana Tuhan itu selalu yang terbaik untuk hambanya. Jadi teman-teman, ketika kita sedang mengalami sesuatu yang nggak enak, ketika kita sedang mengalami sesuatu yang sedih, ketika kita mengalami sesuatu yang terpuruk, jangan pernah merasa sendirian. Di luar sana, orang dengan cobaan yang sama, hanya dengan cerita yang berbeda, dengan takaran yang berbeda, tapi temanya sama. Ada tema tentang keluarga, ada tema tentang anak, ada tema tentang bosan, ada tema tentang capek, ada tema tentang keuangan, tapi labelnya aja yang sama, hanya ceritanya yang berbeda-beda. Nah, jadi sore hari ini saat kita tidak berhak atas takdir kita, maka yang kita lakukan hanyalah accept it. Nah, mungkin seperti itu, Mas Vincent. Oke, terima kasih Manda. Satu kata kunci di akhir yang digarisbawahi oleh Manda bahwa semuanya ya seperti itulah. Setiap orang punya jalannya masing-masing yang ditakdirkan olehnya dan yang jelas adalah accepted. Nah Manda, kita tahu bahwa pada hari ini ya sudah mulai dari bulan Maret lalu pandemi ini belum selesai. Dan walaupun sudah adaptasi kebiasaan baru masih terus saja seperti ini. Nah, kira-kira ada pesan tidak untuk teman-teman Wiloka maupun teman-teman Manda ya dan pendengar yang lain? Silakan. Iya, aduh ini kita bersyukur ya ketemunya lewat online, jadi nggak usah pakai masker, nggak usah pakai face shield, jadi kita masih bisa ketemu seperti ini. Apa ya, kalau buat saya pandemi itu sebetulnya plus dan minus. Minusnya pasti banyak sekali, karena pandemi itu kita tidak merencanakan sebelumnya. Sesuatu yang tidak direncanakan, itu pasti kegandapan. Kalau bahasa Jawa itu gerudak-geruduk kaget gitu. Kemudian kita diuji sama Allah itu dari bulan Maret, tanggal 18 Maret itu pertama kali work from home ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, sekarang sudah Oktober. Artinya sudah masuk ke bulan ke-7. Masa iya kita nggak segera menyesuaikan diri? Jadi kalau buat saya, pandemi ini kita nggak pernah minta, tapi sudah terjadi. Kalau sesuatu sudah terjadi, harus kita bangkit teman-teman. Kalau sudah terima kejadiannya, oke, pandemi. Lalu apa yang harus aku kerjakan? Ya boleh bulan pertama meratap dulu, kaget, parno berlebihan, ketakutan berlebihan. Tapi di bulan ke-7 ini, kalau teman-teman masih sama seperti waktu bulan pertama terjadi pandemi, berarti ada yang salah dengan kita. Kalau kita tidak segera menyikapinya dengan sesuatu yang lebih positif. Coba sekarang diambil baiknya. Dulu sebelum pandemi, kita jarang kumpul sama keluarga. Sekarang pandemi, kumpul nggak sama keluarga? Kumpul. Dulu sebelum pandemi, kita nggak pernah olahraga. Tiba-tiba sekarang pandemi, olahraga. Dulu kita nggak gaya hidup sehat. Dulu kita nggak sadar bahwa kesehatan itu adalah rezeki yang paling penting, yang paling utama adalah rezeki sehat. Jadi kita tuh lupa bersyukur, dikasih kesehatan, dikasih bisa menghirup udara yang segar, bisa bebas kemana-mana, kita bisa ketemu sama orang, pelukan, salaman. Sekarang kita lagi diuji nih sama Tuhan gitu kan. Nah lo tak kasih nih pandemik yang kalau kita ketemu aja jabat tangannya, aduh, terus bingung nyari hand sanitizer di mana. Artinya teman-teman, kita tuh lagi sama-sama disentil supaya kita banyak introspeksi diri. Kalau nanti pandemi selesai, harusnya kita jadi orang yang lebih baik lagi. Seperti itu rasanya. Terima kasih Manda, luar biasa sekali bahwa tadi kita diingatkan semuanya teman-teman bahwa
pandemi ini bukan 1-2 bulan, tetapi saya rasa 2020 ini hampir semua ya diisi dengan kata-kata corona, corona dari bulan Maret, 18 Aku Maret. nyebutnya koronces sekarang. Koronces. Koronces. Jadi Mbak Koronces segera pergi ya. Jadi dia biar terlihat lebih familiar gitu kan. Kalau corona kan Lebih ngeri familiar. ya. Iya. Wah, ada hal menarik ya teman-teman semuanya bahwa Manda pun menyebutnya menjadi koronces supaya lebih tidak menakutkan ini. Nah, kira-kira apa ini Manda yang membuat Anda menyebut koronces ini? Wah, menarik gitu. Itu sebetulnya karena bahasanya teman-teman ya. Aku mau sapa teman-teman yang udah gabung nih di sini. Ada apa namanya Mami Didit, kemudian ada Ales Bun, ada Nadia, ada Mbak Arum, ada Syafana, teman-teman yang ada Ayu, Nimas, ada Via, ya terima kasih banyak ya. Mereka itu sudah kenal ya. Kalau kita di sosial media, pandemik sama nggak pandemik sebetulnya sama aja karena kita tuh biasa ketemunya dari jalur online, dari WhatsApp group, dari Instagram saling komen, dari Facebook. Kemudian jadi sebetulnya pandemi sama nggak pandemi itu bedanya cuman kita nggak bisa ketemu muka, kemudian pelukan, bebas kumpul-kumpul, nah mungkin seperti itu. Tapi secara silaturahmi, insya Allah kita jalan terus. Nah, kenapa dipanggil koronces? Ya itu cuma dari teman-teman IDFB, Mbak Ana tuh kalau nyebutnya, ih si koronces, akhirnya kok asik ya dipanggil begitu. Ya, baik, terima kasih Wanda. Lebih asik dengan penyebutan yang mengenakkan di hati. Dan juga kita tadi diingatkan bahwa ya semua sudah terjadi apa adanya dan tentu barang di awal kita boleh nih bilang bahwa ya kita mau bersedih, mau takut boleh. Tetapi di akhir-akhir tentunya kita juga perlu ada perubahan. Nah, kira-kira dari Manda, tentunya hal-hal itu kan tidak muncul tiba-tiba, membuat Manda juga begitu tanda petik bisa bersahabat ini, bahkan dipanggil koronces juga ini ya. Ada latar belakang cerita di balik itukah sehingga membuat Manda bisa ya melanjutkan ya atau menghadapi situasi seperti sekarang ini? Apakah ada cerita di balik itu? Silakan Manda. Ceritanya apa sebetulnya enggak tentang koronces ini ya. Sebetulnya ceritanya itu sudah lama banget. Usia saya kan sudah tidak muda lagi. Walaupun di layar kaca terlihat masih 17-an, sebetulnya kan kenyataannya nggak begitu gitu kan. Jadi seiring perjalanan usia kalau saya bilang. Jadi kalau teman-teman menghadapi sesuatu itu dari perjalanan usia. Kita harus belajar semuanya dari yang pernah kita alami. Tentunya saya jadi seperti sekarang ini tidak lepas dari dukungan dari suami saya. Kebetulan saya dan suami sudah kenal dari 5 SD ya. Kemudian kita sudah mulai menjalin hubungan tuh dari 2 SMA. Jadi sudah cukup lama lah mengenalnya, lebih dari separuh umur saya malahan. Nah, dari dia saya sering diingatkan untuk bagaimana bersikap dewasa terhadap kehidupan. Jadi kalau saya sudah mulai mengeluh, dia yang ngingetin, kan katanya men are from Mars, women are from Venus. Jadi kalau kita perempuan itu banyak pakai perasaan, sedangkan laki-laki banyak pakai logika. Benar begitu nggak, Mas Vincent, secara psikolognya? Ya, lebih kurang seperti itu ya, memang secara umum. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau yang melatar belakangi saya, kenapa sekarang harus menyiapkan diri untuk bangkit, menyiapkan diri untuk mencintai diri sendiri, kemudian bagaimana untuk menyikapi hal yang gak enak jadi sesuatu yang enak diceritakan, bagaimana kita melihat yang buruk menjadi sebuah hikmah untuk disyukuri. Prosesnya itu harus jatuh dulu. Teman-teman harus ngerasain yang namanya kecewa. Teman-teman harus bisa bersahabat dengan yang namanya sakit hati. Teman-teman harus bisa tahu bahwa yang dimau itu nggak selalu yang terjadi. Ketika teman-teman sudah di level dimana, oh baiklah, saya serahkan padamu ya Allah, bahwa takdir hidupku, aku sudah mengusahakannya. Tapi rencanamu jauh lebih baik untukku. Itu adalah sebuah kepasrahan aja sebagai hamba gitu. Kita mau apa? Kita mau komplain sama siapa? Kalau ujian sudah datang, kita mau komplain sama siapa? Nggak ada. Kita mau banding sama siapa? Nggak ada. Yang bisa kita lakukan hanyalah, oke, Tuhan, bahwa sekarang aku menerima
menerima rencanamu, menerima tulisanmu, maka izinkan aku untuk berbesar hati menjadi kuat, menyelesaikan apa yang sudah menjadi catatan untuk hidupku. Nah, jadi seperti itu Mas Vincent. Jadi harus jatuh dulu, harus pernah kecewa dulu, harus menyadari bahwa yang kita mau tidak selalu dikasih yang kita mau. Gitu kalau buat saya. Ya, terima kasih Manda. Ya, teman-teman semuanya dan sahabat Manda juga, bahwa Manda tadi mengingatkan kita ini menjalani kehidupan sudah bertahun-tahun. Dan tentunya ada juga rasa kecewa, rasa sakit, kepentok. Dan poinnya, selama kita bisa, ya, saya menerima itu. Ya, tidak apa-apa. Disitulah awal semuanya. Nah, dan Mbak Manda, boleh tidak nih berbagi sedikit tentang satu pengalaman Anda yang membuat Anda menjadi seperti saat ini, bisa begitu lebih mudah untuk menerima berbagai kesulitan, baik itu entah kondisi pandemi ini maupun di kehidupan Anda sehari-hari. Silakan, Anda. Terima kasih banyak Mas Vincent. Jadi gambarannya yang paling deket aja ya, yang berhubungan sama si Koronces ini. Saya itu orang yang kemarin sempat parno banget, serius. Begitu corona datang, beritanya simpang siur banyak banget, dan aku nggak tahu ini benar apa salah. Aku menjadi sosok orang yang terlalu tahu bilang, kalau kata suami aku, kamu jadi parno, harus lebih bisa berdamai dengan keadaan. Aku pulang dari mana-mana, mandi, ganti pakaian, kemudian aku beli apapun sampai aku panasin, aku cuci lagi. Jujur ya teman-teman, yang capek siapa? Kita sendiri yang capek. Serius, itu capek banget gitu kan. Kemudian dari keparnoan aku itu, kok ya Allah tuh ngasih sesuatu gitu, rencana di mana aku hamil. Jadi kemarin aku sempat hamil dan keguguran di saat yang bersamaan, di saat corona ini sedang merajalela. Terpaksanya saya harus ke dokter, saya harus masuk ke rumah sakit, saya harus malah mondok. Jadi aku bilangnya sampai staycation. Jadi kalau Mas Vincent aku kirimin, ya udah ini bagian cerita aku, ini aku bagaimana menikmati lah, dikasih mondok ya aku sebutnya staycation, dikasih apa ujian ya aku sebutnya ini sebuah kado terindah yang tertunda. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika diuji aku harus ke rumah sakit, aku harus mondok, aku harus, itu langsung aku berpikir gini, ya Allah, bener ya, gitu kan. Sesuatu yang aku khawatirkan berlebihan, ketika aku sudah mengalaminya sendiri, saya datang ke rumah sakit, saya tes rapid, saya di operasi, di ruang operasi juga malahan, dan alhamdulillah saya pulang juga masih sehat. Nah, seperti itu yang aku bilang, stop untuk terlalu parno. Jadi kita harus bisa memilih dan memilah kapan harus parno, kapan harus tenang. Sebelum itu terjadi, berarti kita masih punya batas 70% untuk menenangkan diri. Ketika itu terjadi, kita masih punya 30% untuk punya keyakinan bahwa Tuhan itu masih baik sama kita. Jadi, begitu Mas Vincent awalnya kenapa, terus saya udah bisa bilang bahwa, ayo deh sekarang kita harus accepted. Pandemi ini sudah terjadi kan? Pandemi ini sudah terjadi, mengimbas semua aspek, mengubah semua lifestyle kita. Ya sudah gitu, sekarang kita harus jangan kalah sama pandemi, jangan kalah sama Koronces, melainkan kita harus mengasah diri, lebih kreatif, membuat sesuatu yang, Koronces, kamu boleh mengganggu kehidupan kami, tapi aku minta maaf ya, aku tidak rela kamu ganggu untuk menjadi lebih jatuh lagi, lebih tidak bersyukur lagi, lebih down, lebih yang Koronces itu bisa menari-nari di atas penderitaan kita. Nah, itu yang mungkin menjadi titik di mana ayo bergerak gitu kan. Corona itu udah ada, udah di sekitar kita. Kita harus memberdayakan diri supaya Corona itu nggak bisa membuat kita semakin terkubur gitu. Jadi ini ada teman-temanku yang sudah punya pengalaman banyak juga. Ada Ayah di sini, ada Ririn, ada Koh Dedi, ada Ivon, waalaikumsalam, ada
Ini aku sapa-sapa dulu. Halo Mei. Ini teman-teman yang hebat. Halo Mbak Yefta. Ini teman-teman yang hebat yang juga mereka itu di pandemik ini sama parnonya dengan saya, tapi kita masih tetap bisa membangun diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Wah, baik Manda. Terima kasih banyak dan juga teman-teman dari Manda ini. Mungkin nanti teman-teman juga bisa berbagi ya melalui ketikan di komen tersebut tentang apa yang dialami juga. Ya, biar nanti kita bisa bacakan ya Mas Vincent ya. Betul, betul sekali. Semakin melengkapi IG Live kita pada sore hari ini. Ya, Manda dan rekan-rekan semua, teman-teman Wiloka yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kita tadi sudah mendengar ya satu bagian pengalaman yang luar biasa dan tentu tidak mudah bagi Manda untuk melewatinya di masa koronces ini. Ya, Manda begitu tegang, ketakutan awalnya, kemudian berusaha mengelolanya. Alhamdulillah ya waktu itu mendapat kabar baik, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain kembali. Dan tadi yang dikatakan Manda bahwa masih ada 30% ya kita perlu serahkan kepadanya dan kita ya perlu accepted tadi. Nah, Manda tentunya tidak mudah ya mengalami dan melewati masa itu. Kira-kira apa ini yang membuat Manda akhirnya bisa ya accepted tadi terkait dengan ya peristiwa tersebut? Silahkan. Apa ya? Kalau buat saya karena 2010 saya mengambil sebuah keputusan yang besar ketika tidak berkarir lagi menjadi seorang work from home. Itu sebuah keputusan yang tidak mudah dan alhamdulillah saya 10 tahun melewatinya dan semua baik-baik saja. Justru malah lebih baik daripada kalau saya tidak mengambil keputusan saat itu. Kemudian saya keguguran sudah 2 kali juga dan kayak Tuhan sayang banget gitu ujiannya itu aja gitu sampai aku minta Allah habis ini ujiannya ganti dong gitu kan. Jadi biarkan aku naik kelas. Kalau tadi ditanya accepted ya teman-teman, takdir yang terjadi pada kita itu sebelum kita lahir sudah dituliskan. Saya datang membawa cerita A sampai Z sampai nanti saya dimakamkan. Itu sudah ada tulisannya. Ketika kita lagi ujian, udah mati-matian belajar, besok dapat C, itu sudah ada di tulisannya, sudah dicatat sebetulnya. Kalau kita dalam hidup sudah ada catatannya, cuma tinggal mengalir, menjalani saja, kenapa kita masih sering protes? Manda kan cuma teori. Benar, Manda cuma teori. Ada kalanya saya juga manusia biasa. Bahkan 90% saya manusia biasa. Jadi kalau lagi nulis caption itu saya anggap 10%-nya saya untuk melengkapi 100%. 90%-nya ketika ujian itu datang, kalau saya bilang ujian berarti sesuatu yang tidak mengenakan. Yang pastinya ada butuh menguras energi. Itu tidak mengenakan bagi saya. Sebagai manusia pasti dong kita protes. Kenapa sih ini lagi? Kenapa sih datangnya ini lagi ujiannya? Kita protes gitu kan. Ya nggak apa-apa, 10% itu dipakai untuk nanti deh di save. Save for the last gitu. 90%-nya kita masih jadi manusia dulu. Habis ujian itu datang, kemudian kita komplain. Saya biasanya berkomunikasi ya. Jadi kalau teman-teman masih jomblo, usahakan punya sahabat. Punya sahabat. Kalau teman-teman sudah jadi pasangan suami istri, jadikan suami atau istrinya sahabat. Kalau saya biasanya sama Panda komunikasinya alhamdulillah bagus ya. Jadi sampai sekecil apapun rasa sedih itu terungkapkan. Kadang ada orang itu suami istri yang gengsi. Misalnya, aku tuh lagi sedih banget gara-gara aku udah nyiapin gong terakhirnya ini kulitnya kamu ambil. Itu aku bisa berantem sama Panda gara-gara kulit gitu kan. Ya itu kulit yang udah aku tungguin, mau aku maam terakhir, kenapa Panda ambil? Itu bagian komunikasi yang sepele banget dalam hubungan suami istri. Tapi itu kita bisa keluar nih ngomong kayak gitu. Jadi aku bilang tadi, setelah aku komplain, aku biasanya cerita sama Panda.
Panda juga pasti tahu lah ya, kalau aku lagi down, aku tuh orang yang extrovert. Sedangkan Panda, suami saya, itu orang yang introvert. Dia lebih dewasa dari saya, walaupun katanya perempuan lebih dewasa, tapi tidak. Jadi ini laki-laki lebih dewasa. Jadi dia membiarkan. Kadang malah kalau kamu mau nangis, nangis. Nah, tapi ada orang yang tipikalnya kayak saya ya. Nangis buat saya itu pilihan. Pertama, kalau saya disuruh marah apa nangis, saya milih marah. Nangisku tuh mahal, aku nggak suka nangis. Kalau aku sudah nangis, berarti aku lagi sakit hati banget. Nah, itu yang jadi teman-teman harus kenal. Karena temanya adalah mencintai diri sendiri. Berarti teman-teman harus kenal dulu diri teman-teman. Ada yang orang itu kalau lagi terima cobaan, dia mengurung diri, sedih, ya nggak apa-apa. Kalau cuma sejam, 2 jam. Kalau sampai 3 hari yang rugi siapa? Teman-teman, nggak makan, ya kan? Kemudian ada yang dengerin musik. Silahkan, dengerin musik, nyanyi-nyanyi, happy. Pokoknya kalau lagi sedih, itu harus nerima dulu sedihnya. Oh, aku sedih, ya udah aku nulis blog. Aku sedih, aku masak. Aku sedih, aku dengerin musik. Aku sedih, aku cerita sama temen aku. Aku sedih, itu hak teman-teman. Jadi harus sedihnya itu dibiarkan dulu. Nggak langsung, aku nggak boleh sedih, pokoknya aku harus kuat. Nggak bisa seperti itu. Itu nanti akan jadi bola salju di mana sedih, 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 begitu datang, brok, kejatuhan sedih. Jadi sedih itu biarkan dulu sedih. Itu kalau pengalaman saya loh ya, Mas Vincent sebagai psikolog pasti menemui lebih banyak. Jadi kalau saya sedih, ya udah saya sedih. Kan? Saya ngomong sama Panda, Panda cuma bilang gini, orang itu kalau lagi sedih, solusinya ambil air wudhu, sholat. Kalau nggak sembuh, zikir. Kalau nggak sembuh, bersabar. Tidak semua masalah yang datang ke kita ada solusinya. Masalah yang datang kadang-kadang nggak ada solusinya, asal kita sabar, hilang sendiri masalahnya. Harus dicobain deh teman-teman. Beneran. Jadi aku sudah 37 tahun hidup, itu kayaknya udah, ya sudah pernah lah mendiamkan masalah yang akhirnya selesai, kemudian dengan sholat tiba-tiba masalahnya selesai, dengan bertemu sama orang yang lebih pintar masalahku selesai, dengan aku belajar masalahku selesai. Ya itu fase. Jadi yang pertama begitu ada masalah, teman-teman harus accepted. Acceptednya masa nggak marah dulu, Manda? Boleh. Marah boleh, nangis boleh, sedih boleh, cerita boleh. Lalu terima dulu, habis itu terima. Setelah terima, teman-teman nggak ada solusinya, ya udah bersabar. Nah, kalau sudah bersabar, kemudian rasa hatinya udah nggak sedih lagi, rasa hatinya udah I'm fine. Hah? Aku pernah ya punya masalah itu ya? Kayaknya enggak deh, sampai lupa. Nah, itu tandanya teman-teman harus bersyukur. Jadi syaratnya itu cuma accepted, kemudian bersabar, terakhir harus bersyukur. Supaya apa? Supaya ditambah lagi nikmatnya. Begitu, Mas Vincent. Ya, terima kasih Manda. Accepted dan bersyukur setelahnya. Saya jadi tercerahkan juga ya pada sore hari ini bahwa ya ada kalanya masalah itu nggak selesai, ya dibawa sholat, kemudian dibawa berdoa, ya dibawa ke ahlinya pun kadang nggak selesai, tapi tinggalin aja lah, tungguin sebentar, ntar kan lewat sendiri. Itu yang terkadang kita lupa. Dan yang jadi hal yang penting berikutnya adalah bahwa mau sedih, mau marah, boleh loh untuk dirasakan. Dan benar sekali, ya benar-benar ditumpuk-tumpuk perlu dicicil ya Manda ya, daripada nanti sekali sudah numpuk, nah jadilah bola salju itu. Sebelum kita mendengar pengalaman Manda yang lain, teman-teman Wiloka, ya sahabat Manda pun juga boleh nih bertanya pada pembelajar kehidupan ini. Ya kalau saya ya banyak mempelajari teori, tapi Manda ini tentunya jauh ya, memiliki banyak pengalaman dan banyak hal yang bisa dibagikan untuk membantu kita semuanya. Silakan ya teman-teman dan rekan-rekan semuanya bisa menuliskan di kolom komen, entah itu pertanyaan atau mungkin mau bercerita juga, saya persilahkan.
Ya, sembari menunggu teman-teman Wiloka dan sahabat Manda ini untuk menuliskan hal tersebut. Manda, tadi Manda bilang bahwa boleh nih kita ini bersedih, marah. Nah, saat itu Manda, saat ada pengalaman kehilangan dari apa, ya dari yang dinanti oleh Manda, tentunya muncul perasaan-perasaan tidak nyaman kala itu. Nah, apakah kala itu, ya saat kehilangan itu terjadi, adakah pandangan yang sampai berubah ke diri Manda sendiri? Apa ya? Kalau kehilangan yang sekarang itu sungguh tidak terprediksi ya. Jadi kalau yang kehilangan pertama itu saya kuret kemudian selesai gitu. Kalau yang ini lebih diuji lagi. Jadi Mas ini sudah ada yang masuk loh pertanyaan mumpung nih. Iya, katakan dulu ya Mbak ya dan teman-teman semuanya, gimana sih Mas cara agar kita bisa berdamai dengan pandemi? Bikin kagul ini efeknya ke semuanya. Oke, Manda, silakan saya berikan karena ini kan panggungnya Manda ya hari ini. Silakan. Wah ini tadi di awal sudah ya. Jadi kalau kagol, kagolnya dinikmati. Boleh kagol sejam, 2 jam. Nggak boleh lebih dari itu. Jadi kalau ini sudah masuk ke bulan ke-7 dari pandemi, berarti nggak boleh lagi kita kagol lagi. Harus berdamai dengan pandemi dengan apa? Berdamainya dengan mengusahakan yang kita bisa untuk mengalahkan pandemi. Misalnya, kalau boleh tahu Mbak atau Mas ya, ini Reshi Fastriadi, kayaknya Mas ya. Misalnya Masnya bisnis. Nah, kemudian bisnisnya kagol nih sama si Koronces gitu. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Misalnya tadinya bisnisnya offline. Sekarang ayo di-online-kan. Jadi, kalau di-online-kan misalnya langsung punya akun Instagram, langsung berbisnis berbuka di marketplace, WhatsApp statusnya dibikin jualan. Insya Allah, kalau nanti selesai pandemik, selain buka lagi offline, juga pemasukannya dari online. Nah, jadi itu ada efek bagusnya setelah pandemik. Jadi kagolnya jangan lama-lama. Kalau kagolnya gara-gara anak nggak sekolah, ya kita tadi kan harus accepted dulu nih, ambil senangnya dulu nih. Dulu nggak pernah kumpul sama anak lebih dari 6 jam. Sekarang terpaksa harus 24 jam. Kan seperti itu. Nah, apa yang bikin kagol lagi ya? Harusnya lebih spesifik pertanyaannya, gitu. Oke, baik. Semoga bisa menjawab ya, Mas Resi Fastrati. Ya, oke, silakan, Manda bisa dilanjutkan tadi untuk ya, ceritanya sembari menunggu pertanyaan yang lain. Ya. Pertanyaannya apa tadi ya? Pertanyaannya itu, kalau sedih, apa tadi pertanyaannya? Terkait dengan perubahan pandangan diri kala itu saat Anda mengalami kehilangan itu. Saat, ya itu tadi, yang pertama lebih gampang, yang kedua ini aku diuji lagi. Yang pertama saya pendarahan biasa, kemudian yang keduanya langsung masuk di kuret. Jadi kayaknya gini ya, kalau mana ditanya nangis nggak? Nangis, saya nangis. Tapi saya lebih suka untuk melesatkan panah energi positif, supaya kalau dia sudah melesat, gini, gampangannya gini. Kebetulan saya punya Instagram. Saya punya teman-teman di sana, saya punya sahabat blogger, sahabat vlogger. Ketika saya sudah menangis saat diberitakan bahwa saya harus kehilangan, saya menangis. Peluk Panda 15 menit, lalu harus bangkit lagi. Harus nyiapin pakaian untuk optimal, harus siap sakit, harus habis ini ngapain lagi. Itu nggak mungkin kalau kita terpuruk terlalu lama, kita bisa menyiapkan semuanya. Nah, jadi begitunya saya sedih, saya sudah cukup bilang ke diri saya, oke, saya sudah cukup sedihnya, ayo sekarang kita berpikir ngapain lagi habis ini. Nah, pandangan saya waktu itu sudah, saya kalau 2013 saya sembuhnya setahun, tahun 2020 aku pengen berbagi. Jadi saya udah langsung mindsetnya tuh berubah. Dulu saya hamil, saya diem-diem aja. Karena pamali belum 4 bulan diumumin. Yang tahun ini saya sudah share, minta doa ke teman-teman. Takdirnya sama, 2013 saya keguguran, sembuhnya itu 1 tahun. 2020 alhamdulillah sembuhnya tidak lebih dari 1 bulan. Nah, apa?
Karena pandangan saya, mindset saya berubah tentang kehilangan. Kalau dulu saya menikmati takdir sedih. Saya menikmati, saya lebih senang, aku sedih. Yang sedih aku sendiri. Aku yang paling merana. It's okay, tapi dalam waktu 1 atau 2 jam. Sesudahnya teman-teman harus berusaha untuk yang ngalami kayak gini, nggak cuma saya. Yang problemnya lebih berat dari saya, tidak cuma saya. Itu loh yang membuat saya mindsetnya langsung berubah. Saya bagi ke teman-teman story saya bahwa ini loh perjalanan kalau nanti teman-teman harus ngalami seperti saya, kayak gini loh. Ini loh teman-teman yang aku rasakan bahwa sakit loh kehilangan itu. Makanya kalau kalian punya sesuatu, jagain ya, tetap dijaga gitu kan. Karena kehilangan itu berat. Teman-teman rasanya keguguran tuh sakit nih kayak gini, prosesnya begini. Jadi kalau ada orang cerita biar nyambung. Kalau orang kan kalau bisa berempati itu karena pernah membaca. Kalau orang tidak bisa berempati, ya karena dia sebetulnya kurang ilmu, makanya dia nggak bisa merasakan yang orang lain rasakan. Nah, dengan saya melesatkan energi positif ke dunia maya, ke Instagram, feedback yang balik ke saya itu, Masya Allah, saya sendiri sampai pil yang saya telan 8 kali, harusnya itu bikin aku mules, bikin aku sakit, bikin aku nggak enak gitu. I'm fine gitu kan, sampai nggak kodal itu pilnya. Jadi aku pikir, wow, energinya ke tubuhku terlalu berlebihan gitu kan. Kemudian aku diinfus pacu dan nggak kerasa mules gitu kan. Maksudnya aku masih bisa menahan. Padahal 2013 itu aku ditungguin mamahku, aku disayang, dipeluk, dinina bobo, diituin. Sedangkan di 2020 aku cuma berdua sama Panda. Karena nggak boleh ada yang nengok, nggak boleh ada yang... Jadi, wow, ternyata malah lebih efeknya ke diri kita lebih ini ya, orang yang disayang-sayang terlalu sama orang yang harus siap mental, kuat, sendiri, mandiri. Itu beda, lebih cepat sembuh malahan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman lagi sedih, lagi jatuh, lagi merasa terpuruk, jangan kelamaan di drama itu. Jangan mendramatisir kalau Panda bilang. Jadi sesuatu yang sedih ya udah cukup sedih. Nggak usah didramatisir, sedih banget sekali sangat. Jadi kayak gitu nggak akan bangkit, lebih terkubur di kubangan kesedihan daripada teman-teman langsung memikirkan untuk gimana caranya saya bisa bangkit. Nah, seperti itu mindsetnya Mas Mas Vincent. Nah, ini ada temanku nih Mas, bacain ya. Dari Ayah, Kartika ini ibu hebat banget. Jadi ini beliau itu dengan 3 anak berhubungan. Itu hebat banget nih. Baik. Ya, saya bacakan dulu Manda ya, supaya nanti teman-teman lain juga bisa mengetahuinya. Sama banget Manda, waktu kehilangan Yusuf semingguan masih blank. Tapi benar yang Anda bilang, kadang sudah melakukan segala sesuatu masih ganjel. Jadi cari hal yang bisa bikin lebih bahagia. Oke, terima kasih dari Mbak Kartika Nukmalia. Saya coba cari yang lain dulu, siapa tahu ada. Wah, sudah sangat banyak sekali yang bergabung. Ya, oke. Ya, jadi saya garis bawahi ya, Manda ya, bahwa di 2013 kehilangan yang pertama itu butuh waktu 1 tahun untuk bisa bangkit lagi. Tetapi entah mengapa di tahun ini hanya cukup 1 bulan. Bahkan pil yang begitu tidak nyaman pun, yang 8 kali diminum pun kodal semuanya ya, tidak mempan semuanya. Terkait dengan apa? Karena Anda memberikan hal positif kepada teman-teman di blog, kemudian di medsos, dan ini berbalik begitu luar biasa sekali. Dan itu berpengaruh ya untuk kebangkitan dan untuk hal yang dirasakan dalam diri Manda. Maaf Mas Vincent putus-putus. Oh ya, baik. Nah, di sini juga ada putus Manda. Maaf. Ya, saya ulangi sekali lagi ya, bahwa teman-teman semua dan saya pun jadi sangat begitu ya tercengang ya, dalam artian pengalaman Manda yang
tidak bisa dihitung, tidak bisa dinilai, bahwa pada tahun 2013 membutuhkan waktu 1 tahun ya untuk pulih. Sedangkan di tahun ini hanya cukup 1 bulan. Karena apa? Karena Amanda berusaha melemparkan energi positif itu ya untuk membuat lebih bahagia tadi ke teman-teman semuanya. Dan ya semangat, doa yang positif dari teman-teman, rekan-rekan begitu mengalir dan itu membuat Manda jadi kuat untuk menjalaninya. Ya, demikian Manda. Benar banget, benar banget. Oke, baik. Ya, teman-teman Wiloka dan sahabat Manda, silahkan bagian dari ini berbagi dan juga bertanya. Kami masih buka kesempatan, silahkan ketikkan di kolom komen. Begitu sekali ya yang di dalam Manda sehingga semuanya dapat terlewati. Nah, Manda, saat itu ya, selain dengan coba menambah rasa emosi, energi positif dalam diri Manda sendiri, kira-kira ada cara lain yang dilakukan Manda untuk melewati rasa kehilangan itu? Apa kayaknya udah aku ceritain deh, itu aja sih Mas. Yang tadi aku melesatkan panah positif, kemudian balik ke akunya lebih banyak lagi. Terus ya, jadi ketika teman-teman sedih, ya sedih boleh gitu kan, sejam, 2 jam, sehari, 2 hari. Habis itu ya jangan sedih lagi, jangan kelamaan di kubangan drama yang dibangun sendiri. Jadi kita harus bersyukur lah ya. Jadi pertama tadi kalau teman-teman yang baru nyimak, pertama itu harus ada masalah datang, ya accept dulu. Kalau komplain boleh nggak? Komplain boleh, marah boleh. Habis itu accepted. Setelah accepted, kalau nggak ada solusi, bersabar. Kalau sudah bersabar, kemudian jangan lupa bersyukur. Itu saya terapkan di kehidupan saya. Jadi saya pun masih belajar banyak dan saya berharap jangan ada ujian lah. Saya pengennya naik kelas ya Allah. Jadi saya mau berbagi lebih banyak, mau jadi orang yang supaya saya naik kelas. Jadi jangan ujian yang cuman bikin jalan di tempat aja. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman bilang apa ya yang saya lakukan ya cuman itu gitu. Ketika sudah pur ya lalu itu tadi bisa lebih enak ya menjalani hidupnya seperti itu. Jadi kalau kembali lagi teman-teman yang mencintai diri sendiri seperti apa gitu kan. Tadi saya udah ingetin yang pertama teman-teman harus mengenal kebutuhan diri. Teman-teman mengenalnya seperti apa? Ya mengenalnya teman-teman senangnya apa, hobinya apa yang bikin teman-teman merasa diakui, teman-teman bisa menghasilkan sesuatu apa yang produktif, teman-teman punya teman bicara, punya teman yang sehobi, punya teman yang satu frekuensi, kemudian uh, percaya bahwa tulisan hidup digariskan sama Allah sebelum kita dilahirkan. Jadi apapun hal kecil apapun yang terjadi pada diri kita itu sebetulnya sudah dituliskan. Kalau teman-teman kecewa dengan yang teman-teman jalani, teman-teman lagi protes dong sama yang buat rencana hidup. Jadi kalau buat saya, ketika itu sudah terjadi dalam hidup saya, oke, berarti ini skenario dari Allah, skenario dari Tuhan. Makanya harus ngapain? Kalau saya nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah bersabar. Tapi kalau saya masih bisa, oke, ayo kita berbagi, kita ambil hikmahnya bersama-sama, biar teman-teman bisa belajar dari saya, supaya nggak perlu ngalami lagi. Ayo kita belajar bareng. Nah, seperti itu akan membuat kita jadi lebih baik, gitu kalau menurut saya. Jadi, kita bisa menghadapi kesulitan, tapi dengan riang gembira, karena temennya banyak. Seperti itu. Jadi, kembali lagi, bangkit dari rasa sedih, bangkit dari jatuh, bangkit dari, apa namanya, kagol corona itu tergantung kemauan. Selama orang punya kemauan untuk bangkit, untuk lebih baik, untuk nggak mau kalah sama kesulitan, kesedihan, nah disitulah teman-teman udah menemukan titik di mana akan meloncat gitu. Demikian, Mas Vincent. Ya, baik Manda. Jadi tidak ada lagi yang dapat dilakukan, yaitu memberikan energi positif kepada sekitar, itu membalikkan apa ya semesta ini ya walaupun juga mengembalikannya dari semangat ya dari doa teman-teman semua begitu luar biasanya dapat melewatinya. Nah, Manda, ada satu hal yang menarik tadi bahwa Manda mengatakan
Ya carilah teman-teman yang sefrekuensi. Itu maksudnya bagaimana ini? Silakan Manda. Teman-teman yang frekuensi apa ya, emangnya penyiar gitu kan, jadi follow ya di channel saya demikian gitu ya. Enggak ya, teman-teman yang sefrekuensi itu teman-teman yang aku selalu percaya bahwa saya dipertemukan dengan orang lain itu enggak karena rencananya, jadi pasti ada sebabnya kenapa saya bertemu sama orang. Bertemu sama orang itu kadang ada yang baik, kadang ada yang tidak baik, kadang ada yang menyenangkan, kadang ada yang menyedihkan. Itu sudah alam terjadi ya, udah hukum semesta gitu. Karena kita nggak bisa memaksakan orang lain untuk suka pada yang kita lakukan, tidak bisa memaksa orang lain apa ya, seperti yang kita mau. Itu kita bisa, itu di luar kendali kita. Nah, jadi tadi aku bilang teman-teman yang sefrekuensi itu adalah teman-teman yang bisa beriringan jalan dengan saya. Misal gini, teman-teman hobinya apa? Masak. Ya jangan apa ya, jangan berteman yang apa ya, gini. Orang yang senang masak, kalau ketemu sama orang yang tidak bisa masak, itu sefrekuensi nggak? Saya coba tanya sama Mas Vincent. Orang yang suka masak, ya, ketemu beda, sama orang yang bisa masak, sefrekuensi nggak? Saya rasa enggak, Mbak. Berbeda itu, Mbak. Oke. Itu gampangnya kayak gitu. Makanya yang satu lagi bahas nasi goreng, bumbunya itu pakai bawang putih sama garam. Yang sebelah sini, bawang putih bentuknya yang bulat dari ayam itu ya, atau garam itu yang manis. Itu nggak nyambung. Lagi memulai omongan. Aku mau bikin nasi goreng nanti sore. Pakai bawang putih sama garam. Yang temennya diajak bicara, ngomong, oh kamu bawang putihnya dari ayam apa? Ayam kampung apa ayam lehor? Kan udah crash gitu kan, nggak nyambung. Nah itu loh yang saya bilang. Jadi cari teman yang sefrekuensi itu, kalau kita ketemu, udah lama banget nggak ketemu. Kayak ini teman saya yang join, ada Primayanti, kemudian ada apa namanya itu temanku SMA. Itu kalau ketemu ngobrolnya tuh nggak berubah. Masih tahu, masih kenal, masih seakan-akan baru kemarin aja kita beda kelas gitu kan. Jadi itu yang aku bilang sefrekuensi. Kemudian sekarang ada sosial media Instagram, Facebook, kemudian WhatsApp status. Jangan dikunci dan biasakan untuk berinteraksi. Karena kita itu punya teman gak cuma di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Membangun interaksi itu bagian dari silaturahmi. Jadi misalnya Mas Vincent hobi ngupload tentang otomotif, pergi kemana, touring kemana, ya itu saya jadi tahu kan, oh berarti kesukaannya Mas Vincent itu bidang otomotif. Saya misalnya hobinya masak, makan, oh Manda itu berarti emang hobinya masak gitu, hobinya makan. Kalau kita ketemu di suatu waktu, Mas Vincent berusaha menyesuaikan dengan saya. Manda udah masak apa hari ini? Saya pun menyapa Mas Vincent. Hai Mas Vincent, touring kemana besok hari Sabtu? Nah, itulah bagian dari menyamakan frekuensi. Bukan malah yang teman yang kayak gini. Saya tahu hobi masak nih. Yang ditanyain, udah lama nggak masak ya. Orang tuh ada yang toxic people ya. Jadi aku bilang tadi setelah bahas yang sefrekuensi, hati-hati juga sama toxic people gitu kan. Jadi orang yang kalau ketemu bawaannya jutek, bawaannya kepo, bawaannya apalagi ya, yang nyinyir gitu kan. Nah yang seperti itu terserah teman-teman. Kalau teman-teman nyaman ya jalani, kalau teman-teman tidak nyaman ya sudahlah, cukup kenal, seperti itu. Jadi kembali lagi, mencintai diri sendiri itu enggak cuma tentang aku suka belanja, aku suka ini. No, mencintai diri sendiri itu adalah tentang bagaimana kita kenal diri kita. Yang kita lakukan, yang kita sedih, yang bisa membahagiakan kita, yang tahu saat kita sedih, yang tahu bagaimana kita nggak bisa bohong sama diri sendiri. Kita lagi pengennya suntuk, dipaksa untuk ketawa, bahagia, itu di dalam sini rasanya tuh kayak apa ya, tekanan batin. Nah, makanya teman-teman, biar nggak tekanan batin, harus kenali diri sendiri, harus bisa mencintai diri sendiri, apapun. Menjadi seorang ibu harus bisa mencintai diri sendiri,
menjadi seorang istri juga harus bisa mencintai diri sendiri, menjadi seorang jomblo juga harus bisa bagaimana menjadi jojoba, jomblo-jomblo bahagia. Kemudian menjadi seorang laki-laki yang masih remaja, bagaimana caranya bertanggung jawab, bagaimana menjadi anak yang bisa dibanggakan kedua orang tuanya dan masyarakatnya, menjadi seorang suami, bagaimana menjadi panutan untuk keluarganya, bagaimana membawa keluarganya sampai nanti ke surganya, menjadi seorang bapak, bagaimana memberi contoh yang baik kepada anaknya, menjadi seorang kakek atau nenek, bagaimana caranya menjadi kakek nenek yang baik, yang tidak membuat ibu bapaknya bingung ketika anaknya dibawa sama anak kakek neneknya gitu kan. Karena kan kadang-kadang ada kakek nenek yang beda nih cara mendidiknya. Jadi seperti itu, tergantung bagaimana teman-teman itu membawa diri di kehidupannya supaya bisa mencintai diri sendiri. Begitu Mas Vincent. Oke, baik. Ya, Manda, terima kasih banyak atas tips-tipsnya untuk bagaimana menumbuhkan rasa cinta pada diri kita masing-masing. Tetapi ada pertanyaan lebih lanjut ini. Kira-kira kalau sudah dilakukan seperti itu, kemudian masih mengganjal ini, ada tidak tips lain untuk menumbuhkan lagi atau menambahkan rasa cinta pada diri? Kalau sudah dicoba, sudah dilakukan ya. Sudah dilakukan, terus masih ganjel gitu kan. Berarti ya itu belum dilakukan karena tadi saya bilang jangan sampai ganjel. Kalau teman-teman mau marah ya marah, kalau mau teriak pakai bantal teriak. Itu loh, berlari ke gunung kemudian berlari ke pantai, kan ada lagunya tuh udah diajarin. Bagaimana kita merilis yang nggak enak di hati, itu paling berat. Menghempaskan sampai bilang di titik oke, Allah, saya terima catatannya, skenario-nya, mudahkan saya, besarkan hati saya, lapangkanlah saya untuk bisa menerima tulisanmu dan untuk bisa kembali ke duniaku menjadi bersemangat lagi. Nah, itu udah yang paling ending, paling akhir. Ketika sudah hempaskan. Nah, seperti itu. Ini ada pertanyaan masuk loh, Mas, dari Mbak Nimas. Ya, dan saya rasa serupa ya, Manda ya. Di Ayu Ustaz, pernah merasa gagal gak sih, Manda? Terus menyikapinya bagaimana? Aku masih di posisi ini, ya. Serupa dengan yang kita bahas, silahkan Manda untuk dilanjutkan atau ditambahkan agar dapat menjawab. Nah, tadi di awal tadi aku sudah bilang ya, ketika Mas Vincent tanya, Manda kok bisa seperti sekarang? Punya pikiran seperti sekarang, udah apa yang bikin Manda begitu? Karena yaitu orang harus gagal dulu, kecewa dulu, patah hati dulu, sakit hati dulu, pernah jatuh dulu. Di 2010 itu keputusan yang saya ambil dan ternyata itu adalah titik di mana saya belajar menjadi lebih baik. Kemudian gimana menyikapinya? Kalau pernah ngerasa gagal, berarti dipetani lagi gagalnya di mana. Kalau saya kalau diskusi sama Panda, itu selalu dibilangin begini. Orang gagal itu seperti kita, jadi ini adalah tanah gitu ya. Kita pernah di sini jatuh gitu, jatuh bruk gitu. Gimana caranya kita bangkit? Ini harus kembali lagi sampai ke titik di mana kita mulai mengawali. Ketika nanti sudah di sini, itu kita akan jalan atau akan naik. Nah, kalau teman-teman gagal, itu kalau di kurva berarti lagi di bawah nih posisinya. Kalau teman-teman tetap di situ, berarti teman-teman nggak ada usaha untuk lebih baik. Kalau teman-teman mau, seperti tadi saya bilang, kemauan. Apa? Punya teman yang sefrekuensi, punya teman yang membangun, luaskan wawasan, belajar, itu bisa membuat kita bangkit dari kegagalan. Kenali diri sendiri. Oke, saya jatuh di sini. Misalnya, saya ambil contoh yang gampang, usaha. Wah, saya usaha jatuh ya. Lagi di titik terendah. Apa yang saya lakukan? Saat di titik terendah, nggak ada omset, nggak ada pesanan yang banyak, gunakan waktunya untuk belajar. Itu bagian kita mau naik nih loh. Gunakan untuk belajar.
optimisasi Instagram, belajar video, gimana caranya ngedit, gimana membuat produk yang lebih bagus, gimana diversifikasi produk, gimana membuat produk itu lebih banyak dikenal orang, bagaimana promosinya. Itu bagian kita belajar nih. Jadi gagal tuh jangan dinikmati gitu. Kemudian kalau ada teman yang cerita ke saya, dia yang curhat, Manda, saya gagalnya di pernikahan, saya gagalnya di keluarga. Gimana Manda? Saya dianggap gagal sama keluarga. Ya, gini, kegagalan teman-teman itu kegagalan yang teman-teman sengaja gagal apa udah terjadi dan gagal. Kan nggak ada kegagalan direncana. Ya Allah, aku mau gagal dong. Ada nggak? Nggak ada kan? Orang nggak akan pernah berdoa kegagalan. Sama dengan pandemi. Kita nggak pernah minta, ya Tuhan, kasih dong pandemi. Nggak pernah minta. Itu loh, kegagalan dan pandemik itu sama sebetulnya. Gagal di pernikahan, gagal di keluarga, gagal mencapai cita-cita, gagal bisnis, itu udah di luar kendali kita. Sudah gagal, ya sudah, terima gagalnya. Oke, saya gagal. Setelah gagal, ngapain? Tadi saya bilang, kalau bisnis ya belajar. Kalau gagalnya di kehidupan rumah tangga, ya belajar lagi juga gitu. Apa? Perbaiki, yang dulu-dulu perbaiki. Dan jangan terpuruk pada keadaan. Kalau misalnya sekarang ke keluarga gagal misalnya, kemudian terpuruk, terlalu senang dengan kegagalan, nah itu yang bikin gak bangkit. Tapi kalau teman-teman mau bangkit, perbaiki diri, perluas wawasan, kenali sama orang, menjadi diri sendiri yang ingin dikenal sebagai brand new. Jadi ini loh, the new me gitu kan. Jadi ini adalah aku yang baru gitu kan. Aku yang siap belajar pada kehidupan, aku yang siap menerima setiap kegagalan, aku yang siap kecewa, aku yang siap bangkit, berbagi, aku yang siap punya teman-teman yang ayo deh barengan sama aku, kita sama-sama jadi orang yang lebih baik. Nah, seperti itu, insya Allah kita nggak lama-lama di kubangan kegagalan, kesedihan itu tadi. Begitu. Ya, terima kasih Manda. Berhubung waktunya sudah hampir habis, ya sudah hampir 1 jam rupanya. Tidak terasa sekali. Ya Manda, luar biasa sekali. Jadi yang dapat saya petik dan pelajari di sini, dan juga teman-teman Wiloka serta sahabat Manda, tentunya kegagalan itu ya merupakan bagian dari kehidupan kita. Tidak bisa kita minta, ya Allah, minta gagal, tidak mungkin. Itu bagian untuk pembelajaran kita semuanya, di mana kita bisa memetiknya, kemudian kita bisa mengembangkannya, dan terus memberikan energi positif untuk sekitar kita. Ya, insya Allah semuanya bisa dilewati dengan baik. Nah, Ya, Manda silahkan, mungkin ada statement penutup ini untuk teman-teman semuanya. Saya persilahkan. terima kasih buat Mas Vincent, buat Wiloka yang mengizinkan saya juga sore hari ini berbagi energi. Saya senang banget seperti ini karena insya Allah energi yang saya terima nanti baik untuk saya juga, untuk Mas Vincent dan untuk teman-teman. Jadi kalau tadi yang sudah menyimak dari awal hingga akhir, kalau teman-teman sedang diuji, baik itu kesulitan, kesedihan, rasa tidak senang, ya sudah diterima dulu. Kemudian dikeluarkan dalam bentuk emosi teman-teman. Ada yang nangis, ada yang ketawa, ada yang cerita, ada yang banyak memperbanyak sujud, ada yang lakukan seperti yang teman-teman. Jangan pernah menolak kesedihan. Sedih itu biasa. Manusia itu cuma ada sedih dan senang. Jadi kalau teman-teman lagi sedih ya udah disampaikan aja aku sedih. Sesudahnya adalah harus accepted. Harus menerima bahwa yang rencana yang terjadi pada kita itu nggak luput dari tulisannya. Itu sudah dituliskan. Mau ujian mati-matian dapatnya C juga udah ada di tulisannya. Jadi no complaining. Kemudian jangan lupa bersabar kalau itu nggak ada solusinya. Lalu terakhir kita harus bersyukur supaya